Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Bu Galuh selaku CEO dari perusahaan ini, Bu. Baik, sebelumnya Bapak sudah melakukan perjanjian? Saya sudah melakukan perjanjian dengan Ibu untuk bertemu dengan hari ini, Bu. Baik, mari saya antar. Selamat siang Ibu, mohon maaf ini ada yang ingin bertemu dengan Ibu. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas, silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Oke, gimana Mas perjalanan hari ini cukup lancar ya di Ya, sini? alhamdulillah, Bu, Ya, cukup kenapa? lancar. Oke. Oke, tapi Bu, saya mau izin perkenalan dulu. Oh iya Mas, silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Faza Munadiman. Saya selaku sales dari perusahaan Apple. Di sini saya ingin menindaklanjuti terkait dengan proses mitra yang telah kami bekerjasama. Selamat siang juga Mas Faza. Saya senang sekali bisa bertemu dan diberi kesempatan ya untuk ketemu Mas Faza. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Mas. Jadi perkenalkan dulu, saya Galuh Septa. Di sini saya selaku CEO PS Store sendiri yang baru. Saya di sini posisinya menggantikan Bapak Ozi yang sebelumnya menjabat ya. Jadi langsung saja mungkin maksud dan tujuan saya sendiri mengundang Bapak di sini untuk menindaklanjuti mengenai kontrak dari ini ya, keberlanjutan kontrak penawaran Bapak, Baik. perusahaan Bapak maksudnya kepada PS Store sendiri. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya langsung saja Ibu, saya akan memberikan proposal yang dimana ini terdapat beberapa informasi terkait dengan produk kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan juga Bu sekilas terkait dengan proposal ini sendiri gitu, yang dimana ini juga bisa menjadi suatu acuan gitu untuk Ibu dalam memberi produk kami, yang dimana juga kami akan memperkenalkan produk kami terbaru, yaitu ada iPhone 13 Pro Max dengan spesifikasi yang nanti saya akan jelaskan, dan tentu ini juga memiliki banyak kelebihan ya Bu. Nah jadi di sini saya langsung saja Bu, saya akan mulai dari build quality-nya gitu. Mungkin Ibu juga nanti bisa membaca di sini gitu. Jadi build quality dari iPhone 13 Pro Max ini sendiri memiliki kualitas yang cukup tinggi gitu. Kita juga bisa mengetahui dari itu, dan setiap produknya itu dibuat dengan standarisasi kualitas yang tinggi Bu, sehingga jarang ketika kita membeli produk ini kita menemukan cacat produk itu sendiri. Nah, selain itu juga tampilan dari produk ini juga sangat ikonik gitu, terlihat dari logonya, dan juga memang ini memiliki desain yang ikonik berbeda dengan desain yang lainnya, dan ini sangat mudah dikenali banyak orang begitu. Nah, tidak hanya itu saja Bu, tapi pengemasan produk ini juga sangat bagus gitu dan cukup premium. Yang selain itu juga dikeluarkan setiap setahun sekali untuk menjaga kesan dari produk eksklusifnya Ibu. Nah, kemudian tadi yang pertama, lanjut ke yang kedua, itu ada chipset yang dikembangkan untuk iPhone 13 ini sendiri. Jadi chipset yang ditanamkan itu ada chipset terbaru dari kami, yaitu chipset Bionic A15, yang dimana itu memiliki apple to apple dengan Snapdragon 88, yang dimana itu sangat-sangat berpengaruh gitu dalam kinerja handphone gitu, yang dimana ini bisa dijadikan sebagai handphone berkinerja berat gitu, sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwasanya ini handphone yang sangat baik untuk digunakan untuk kerja harian begitu Bu. Nah, jadi untuk performa pasti iPhone yang terbukti gitu ya Bu, untuk bisa dipakai bertahun-tahun dan tetap stabil. Kemudian yang ketiga Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan software. Software yang digunakan dari iPhone ini sendiri bisa kita ketahui disebut dengan iOS gitu, dan iOS ini sendiri selalu up to date. Maka dari itu ketika membeli produk ini, walaupun produk sudah lama, tetapi selalu ada pengembangan dari software itu sendiri gitu. Tidak sesuai dengan produk yang kompetitor atau bisa saya sebut dengan Samsung gitu, dimana harus menyesuaikan dengan produknya itu dulu gitu, sesuai dengan motherboard yang dikeluarkan gitu. Jadi harus berganti handphone, sedangkan ini handphone lama pun masih bisa mendapatkan update software yang terbaru. Nah, kemudian itu tadi untuk software. Lanjut ke ini Bu, aplikasi gitu. Memang bisa kita ketahui aplikasi yang diterima oleh App Store itu tidak sebanyak Play Store. Namun ini bukan karena tanpa alasan, tetapi juga ini dikarenakan aplikasi yang diterima oleh App Store itu sudah terjamin keamanannya gitu. Bahkan bisa kita ketahui App Store itu tidak bisa terkena virus, maka iPhone terkenal dengan keamanannya Ibu. Jadi aplikasi sedikit itu telah disortir supaya menghindari dari virus-virus ataupun hal yang tidak diinginkan dari aplikasi. Nah, selanjutnya Ibu, yang bisa kita jelaskan adalah terkait dengan kamera. Nah, mungkin orang-orang di sekitar sini juga atau masyarakat Indonesia lebih mengenal iPhone itu memang keunggulannya ada di bagian kamera, yang dimana kameranya ini telah memiliki beberapa
beberapa inovasi gitu Bu, termasuk juga kayak lensa wide, kemudian makro lensa, dan juga dengan model yang telah ditentukan. Dan ini juga bisa menjadi ikon dari produk kami, yang dimana belum ada produk-produk yang bisa menjadi desain seperti ini dan memiliki kemampuan yang seperti ini Bu. Dan ini juga bisa kita kembangkan terkait dengan stabilitas produk yang bisa kita tawarkan begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari beberapa spesifikasinya Ibu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas dan saya sudah membaca proposalnya juga. Tapi mungkin di sini banyak sekali perusahaan lain yang menawarkan produk terbarunya mereka, salah satunya juga dari ini ya, brand kompetitor Samsung. Kemarin juga sudah menawarkan produk barunya yaitu tipe Galaxy S21 Ultra. Itu yang juga masih menjadi pertimbangan juga dari perusahaan kami, dan dari kami masih mempertimbangkan juga seperti itu Pak. Oke. Baik Bu, saya sangat memahami yang menjadi beberapa pertimbangannya Ibu. Cuman di sini saya mohon maaf izin bertanya gitu. Apa sih sebetulnya yang menjadi bahan pertimbangan Ibu dalam pemilihannya Bu? Berdasarkan tujuan perusahaan yang telah kami diskusikan sebelumnya ya Pak, tentu saja yang sesuai dengan keinginan konsumen, yang pertama itu. Kemudian kami lebih memprioritaskan kinerja yang dihasilkan serta image bagi perusahaan dan konsumen, dan juga tidak lupa untuk dukungan penjualan yang tinggi bagi perusahaan kami sendiri, seperti itu. Oke Bu, di sini terdapat beberapa indikasi yang bisa membantu Ibu dalam menjadikan poin sebagai pertimbangan prioritas perusahaan Ibu. Yang pertama di sini ada kinerja. Jadi kinerja dari iPhone sendiri ini sangat unggul gitu, terutama daripada softwarenya juga. Itu yang menjadi iPhone itu menjadi cepat gitu ya, untuk proses kinerjanya bagus. Karena apa? Karena selalu didukung oleh software-software yang selalu up to date gitu. Jadi jangka software itu panjang. Nah, itu yang menjadi kinerja dari iPhone itu sendiri, pertimbangan pertama. Kemudian yang kedua ada dukungan penjualan. Nah, untuk reseller sendiri itu banyak sekali kita temui di Indonesia begitu Bu ya. Di sini juga jadi ada beberapa reseller store gitu yang bisa menjadi keunggulan dari produk kami gitu. Jadi nilai jualnya itu lebih tinggi, dan ini bisa dijadikan sebagai opsi gitu untuk Ibu, yang dimana membantu dalam kebingungan untuk memprioritaskan barang itu sendiri ataupun produk dari kami. Kemudian yang ketiga ada dari market share. Nah, bisa kita pahami bahwasannya pangsa pasar ini dari produk iPhone itu lebih tinggi Bu, karena value-nya iPhone sendiri itu lebih tinggi dibandingkan kompetitor gitu. Yang dimana bisa kita lihat kasusnya sendiri di Indonesia, permintaan iPhone itu sendiri masih sangat tinggi sekalipun itu barang bekas gitu, sehingga itulah yang menjadi poin utama ataupun kekuatan dari produk kami gitu Bu. Jadi masih tinggi lah peminatnya, baik itu produk baru ataupun produk yang lamanya. Kemudian selanjutnya kita juga fokus terhadap yang paling penting adalah loyalitas konsumen gitu Bu. Jadi banyak sekali konsumen-konsumen baru yang tertarik dengan produk kami karena beberapa keunggulan yang tadi telah saya jelaskan begitu, gimana itu juga bisa menjadi poin yang bisa Ibu pertimbangkan untuk memilih produk kami gitu. Kemudian yang terakhir ada nilai tambah gitu Bu. Jadi keunggulan yang tadi telah saya jelaskan itu juga kekuatan mesin lebih tinggi dan juga memiliki spesifikasi yang lebih tinggi tanpa menjual embel-embel RAM dan memori gitu. Jadi kita menjual ini produk tanpa harus menjual nominal RAM ataupun nominal sebagainya, tapi bisa kami buktikan gitu dengan performa yang lebih kuat dibandingkan dengan kompetitor, dan itu sudah menjadi hal yang dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah poin-poin tadi telah bisa Ibu pahami dan dapat membantu untuk mempertimbangkan prioritas Ibu? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Sudah cukup jelas ya, memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari perusahaan kami sendiri. Mungkin untuk keputusan selanjutnya akan kami tindak lanjuti, akan kami kaji ulang dengan tim kami sendiri. Namun secara keseluruhan pada dasarnya saya sangat tertarik untuk melanjutkan kontrak kerjasama ini ya Pak. Setelah melihat proposal dan penjelasan Bapak, menurut saya ini sangat menarik. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang ke sini untuk bisa menjelaskan produk kami. Maka dari itu besar harapan saya untuk bisa terus menjalin mitra dengan perusahaan Ibu
Dan di sini saya memberikan kartu nama untuk ibu, yang dimana ini nanti ibu bisa gunakan sewaktu-waktu ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan produk kami ataupun perusahaan kami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Baik, saya juga berterima kasih banyak kepada Pak Faza sendiri ya, tetap memberikan kontribusi yang besar juga bagi perusahaan kami. Semoga kemitraan ini tetap berlanjut untuk selanjutnya akan kami kaji ulang bersama tim seperti itu. Setelah ini Bapak Faza langsung balik ke kantor atau bagaimana? Iya Bu, setelah ini saya ada janjian lagi sama perusahaan iya. lain untuk bisa menjual produk. Mungkin itu ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit dulu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Bye.